Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika Khadijah mencari orang yang dapat menjual dagangannya. Ketika beliau mendengar sosok pemuda bernama Muhammad sebelum dia diangkat menjadi nabi, yang memiliki sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia, maka Khadijah meminta kepada Muhammad agar mau menjualkan dagangannya bersama pembantunya yaitu Maisarah. Khadijah memberikan barang dagangannya kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh orang lain. Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya dan mereka berangkat bersama Maisarah, dan Allah menjadikan dagangannya menghasilkan hasil yang sangat banyak. Sebelum hari itu, dikisahkan Siti Khadijah bermimpi yang agak aneh, dan beliau segera menemui sepupunya, pendeta atau rahib agama Hanif yang bernama Warokoh bin Naufal, atau nama lengkapnya Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Al-Uzza bin Qusay Al-Quraisy. Kemudian Khadijah bercerita kepada Warokoh, "Malam tadi aku bermimpi yang membuat aku takjub. Aku melihat ada matahari berputar-putar di atas kota Makkah, kemudian turun dan ke arah bumi. Ternyata matahari itu turun menuju dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung, itu membuatku takjub. Kemudian aku terbangun dari tidurku itu," kata Siti Khadijah. Mendengarkan cerita itu, lalu Warokoh berkata, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, wahai Khadijah, bahwa akan ada seorang laki-laki agung dan mulia akan datang untuk menjadi suami atau teman hidupmu. Dia memiliki kedudukan mulia dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat," kata Warokoh. Khadijah merasa sangat gembira, apalagi hasil dari dagangannya yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad. Akan tetapi ketakjubannya terhadap sifat akhlak kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Oleh sebab itu, mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang ada di hatinya yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pemuda ini tidak seperti kebanyakan pemuda atau laki-laki lain. Akan tetapi dia merasa pesimis. Mungkinkah pemuda Al-Amin itu mau menikahinya, mengingat umurnya Khadijah sudah mencapai 40 tahun. Apa nanti kata orang, karena ia telah menutup pintu rapat-rapat bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Maka di saat Khadijah bingung dan gelisah karena masalahnya, tiba-tiba muncullah seorang sahabatnya yang bernama Nafisah binti Manabih. Dia duduk dan berdialog bersama Khadijah hingga kecerdikan Nafisah mampu mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang perasaan yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian Nafisah mempasrahkan hati dan jiwa Khadijah dan menenangkan perasaannya, pikirannya, dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang bermartabat, keturunan orang terhormat, memiliki kekayaan dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para laki-laki dan pemuka Quraisy yang ingin melamarnya. Kemudian Nafisah keluar dari rumah Khadijah. Dia mencari dan langsung menemui Muhammad Al-Amin. Hingga terjadilah pembicaraan yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikannya. Nafisah kemudian bertanya, "Apakah yang menghalangimu sampai engkau belum menikah, wahai Muhammad?" Muhammad Al-Amin pun menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah." Kemudian Nafisah dengan tersenyum tipis dan berkata, "Jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang baik, kaya, cantik, dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya?" Muhammad Al-Amin menjawab, "Siapa dia, wahai Nafisah?" Dengan cepat Nafisah menjawab, "Dia adalah Khadijah binti Khuwailid." Muhammad Al-Amin menjawab,
jika dia setuju maka aku pun setuju. Lalu Nafisah langsung pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar yang sangat gembira tersebut. Sedangkan Muhammad Al-Amin langsung memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang rencananya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah dan beberapa orang untuk menemui paman Khadijah, yaitu Amru bin Asad, untuk melamar Khadijah untuk Muhammad Al-Amin dan selanjutnya menyerahkan mahar. Setelah akad nikah selesai, disembelihlah beberapa ekor hewan dan kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga Muhammad Al-Amin yang sudah menjadi suaminya, dan di antara mereka ada Halimah As-Sa'diyah yang datang untuk menyaksikan dan mendoakan pernikahan anak susuannya. Setelah semua itu selesai, ia kembali ke kampungnya dan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan dari Khadijah. Karena dahulu dia telah menyusui Muhammad Al-Amin yang sekarang menjadi suami tercintanya. Dan jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri Nabi Muhammad Al-Amin, dan jadilah Siti Khadijah sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai, menyayangi suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingan pribadinya. Di mana Muhammad Al-Amin mengharapkan Zaid bin Haritsah, maka dihadiahkanlah oleh Khadijah kepada Muhammad. Demikian juga di mana Muhammad Al-Amin ingin mengambil salah satu dari putra pamannya Abu Thalib, maka dengan senang hati Khadijah menyediakan suatu ruangan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar Ali dapat mencontoh akhlak suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan karunia besar kepada rumah tangga Siti Khadijah dan Muhammad Al-Amin berupa kebahagiaan yang berlimpah dan mengkaruniakan putra-putri yang soleh dan solehah bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.